Ojo Persib eleh. Bab 783, apa itu anak laki-laki? Berubah pikiran. Setelah mendengar perkataan Yinian, wajah Ye Guan tiba-tiba menjadi gelap. Itu tidak terlalu merugikan, justru sangat menghina. Melihat wajah Ye Guan menjadi gelap, Yinian dengan cepat berkata dengan rasa malu, "Aku tidak bermaksud apa-apa lagi. Sungguh, menurutku kamu tidak bodoh, sungguh." Di akhir kalimat, matanya dipenuhi kabut. "Kamu Guan." Haha, Xiaota tertawa tak terkendali. Sangat jarang melihat bajingan kecil ini begitu frustrasi. Melihat kabut muncul di matanya, Ye Guan menghela nafas dalam hatinya, dan kemudian tersenyum, "Ubah pikiranmu. Bisakah kamu benar-benar melakukannya?" Melihat Ye Guan tidak menunjukkan tanda-tanda kemarahan, Yinian mengangguk cepat, "Ya." Ye Guan meliriknya dan tidak berkata apa-apa. Yinian berkedip, "Apakah kamu menginginkannya?" Ye Guan menggelengkan kepalanya, "Jika kamu berubah pikiran, apakah aku masih menjadi diriku sendiri? Meskipun aku tidak cukup baik, inilah aku, diriku yang sebenarnya, aku hanya ingin menjadi diriku sendiri." Yinian berpikir sejenak, lalu berkata, "Aku yang sebenarnya." Ye Guan sedikit bingung, "Benarkah?" Yinian tersenyum tipis dan tidak berkata apa-apa. Ye Guan menggelengkan kepalanya dan tersenyum, dan tidak melanjutkan bertanya, karena jika dia terus bertanya, kemungkinan besar dia akan mempermalukan dirinya sendiri. "Ye Guandao, lihat sesuatu untukku." Dengan mengatakan itu, dia meninggalkan menara kecil itu dengan satu pikiran. Di luar, dia merentangkan telapak tangannya dan peti mati darah muncul di depan mereka berdua. Ye Guan selalu penasaran dengan peti darah ini. Mengapa pria misterius itu memberikan peti darah ini kepadanya? Dia awalnya ingin menggunakan pedang King Xuan untuk membuka paksa peti darah. Tetapi intuisinya mengatakan kepadanya bahwa ada cara untuk membuka peti darah hanya dengan pikiran. Melihat peti darah ini, Yinian melihat lebih dekat, lalu meletakkan tangan kanannya di atas peti darah itu dan menekannya dengan ringan. Untuk sesaat, tanda misterius di peti darah itu bergetar hebat, lalu secara otomatis membusuk dan berubah menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya. Ke samping. Ini terbuka, Ye Guan menatap Yinian, yang tersenyum tipis tapi tidak berkata apa-apa. Ye Guan terdiam beberapa saat, lalu mengeluarkan manisan hao dan menaruhnya di tangan Yinian, teman baik seumur hidup. "Xiaota," Yinian berkedip lalu mengambil manisan hao-nya. Ye Guan berjalan ke peti mati darah, dia hendak membukanya, tapi sebuah pikiran menghentikannya. Ye Guan memandang Yinian, yang sedikit menggelengkan kepalanya. Ye Guan berkata dengan suara yang dalam, "Bahaya." Pikir Yi menggelengkan kepalanya, Ye Guan bingung. Yinian berkedip dan tidak berkata apa-apa. "Ye Guandao, ini berbahaya bagiku, tapi tidak berbahaya bagimu, kan?" Yinian menyeringai dan tidak berkata apa-apa. Semua orang di Ye Guan mati rasa. Kepura-puraan yang tak terlihat adalah yang paling mematikan. Pada saat ini, peti mati darah tiba-tiba mulai sedikit bergetar. Ye Guan menoleh untuk melihat peti mati darah dengan ekspresi waspada. Segera, tutup peti darah perlahan terbuka, dan tangan berdarah perlahan terulur. Ye Guan sedikit menyipitkan matanya. Saat ini, Yinian di sampingnya tiba-tiba terbatuk. Tangan berdarah itu segera berhenti, lalu ditarik kembali dan menutup kembali tutup peti mati. Ye Guan menoleh untuk melihat Yinian, yang menunjukkan senyum polos. Ye Guan terdiam. Dia berjalan perlahan ke peti mati darah dan berkata, "Keluar dan ngobrol." Tidak ada tanggapan. Ye Guan berpikir sejenak, lalu pergi untuk membuka tutup peti mati. Tetapi begitu dia mendorongnya,
tangan berdarah langsung keluar, dan kemudian dengan kuat memegang tutup peti mati, mencegah Ye Guan mendorongnya. "Kamu Guan?" Ye Guan menoleh untuk melihat Yin Yan, sepertinya dia takut padamu. Yin Yan menjilat manisan haunya, menundukkan kepalanya sedikit dan tidak berkata apa-apa. Ye Guan ingin mengatakan sesuatu yang lain. Xiao Ta berkata, "Dia melakukannya demi kebaikanmu sendiri. Ketika hal itu keluar, kamu pasti tidak akan mampu bersaing dengannya sekarang." Ye Guan melihat peti darah itu dan tetap diam. Saat dia melihat tangan berdarah itu, dia merasakan bahaya. Ye Guan menghela nafas dalam hatinya. Meskipun kekuatannya telah meningkat pesat, masih terlalu banyak makhluk tak dikenal di alam semesta luas ini yang jauh melampaui dirinya. Jalan menuju kejayaan masih panjang. Ye Guan tersenyum, menarik kembali pikirannya, dan berhenti memikirkan hal-hal ini. Karena dia belum cukup kuat, dia harus bekerja keras untuk menjadi lebih kuat. Memikirkan hal-hal ini tidak ada gunanya, dan itu hanya akan menambah kekhawatirannya. Ye melirik peti darah itu, lalu menoleh ke arah Yin Yan, dan berkata sambil tersenyum, "Ayo pergi dan melihat peradaban Shuro." Yin Yan tersenyum tipis dan berkata, "Oke." Ye Guan tertawa, lalu meninggalkan menara kecil itu sambil berpikir. Ye Guan mengeluarkan lencana yang diberikan kepadanya oleh cendekiawan tertinggi. Dia mengaktifkan lencana itu, dan segera, peta langit berbintang bersamanya saat koordinatnya muncul di depannya. Wajah Ye Guan tiba-tiba menjadi gelap, karena ketidaktahuannya saat ini terlalu jauh dari peradaban Shuro. Bahkan dengan kekuatannya, mungkin diperlukan waktu puluhan tahun untuk mencapai peradaban alam semesta Shuro. Pada saat ini, lencana itu tiba-tiba mengeluarkan lampu hijau terang, dan lampu hijau menyebar ke tanah, membentuk susunan teleportasi. Ye Guan tertegun sejenak, lalu tersenyum dan berkata, "Itu juga dilengkapi dengan susunan teleportasi. Cendekiawan tertinggi ini benar-benar bijaksana." Yin Yan melirik peta langit berbintang sambil berpikir. Ye Guan langsung memasuki susunan teleportasi sambil berpikir. Segera, susunan teleportasi sedikit bergetar, dan Ye Guan dan keduanya menghilang dari tempat kejadian. Peradaban penghancuran kuno. Di aula besar, Tuan Mo berdiri dengan tenang. Tidak jauh di depannya, seorang wanita cantik sedang duduk di sana. Wanita cantik itu mengenakan jubah panjang. Ada papan catur di depannya tangan. Menatap papan catur, masih belum bisa bergerak. Tuan Mo berdiri dengan hormat dan tidak berkata apa-apa. Wanita cantik itu tiba-tiba bergerak, dan begitu dia bergerak, sebuah batu hitam muncul di papan catur. Wanita cantik itu sedikit mengernyit dan berpikir keras lagi. Tuan Mo mempertahankan sikap hormat dan menunggu. Saat ini, wanita cantik itu tiba-tiba berkata, "Peradaban kosmik tingkat 3. Tuan Mo mengangguk. Ya, wanita cantik itu mengambil bidak catur dan berkata, "Ceritakan tentang peradaban kosmik tingkat keempat." Tuan Mo membungkuk hormat dan kemudian menceritakan apa yang dia ketahui. Setelah mendengar ini, wanita cantik itu dengan tenang berkata, "Jadi, pemuda itu memperoleh peti mati darah di reruntuhan peradaban penyihir." Tuan Mo mengangguk. Ya, wanita cantik itu memandang ringan ke arah Tuan Mo. "Menurutmu, apa yang harus kita lakukan?" Tuan Mo ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Saya mendengarkan yang mulia." Wanita cantik itu terkekeh. "Penatua Mo, selama bertahun-tahun, Anda sangat berhati-hati. Anda tidak mencari pelayanan yang berjasa, tetapi berusaha untuk tidak membuat kesalahan. Tidak ada salahnya berhati-hati dan bijaksana saat berlatih, tetapi jika Anda terlalu bijaksana, itu sama saja dengan terjebak pada caramu sendiri dan memenjarakan dirimu sendiri. Jalan hebat sepanjang jalan, Anda tetap harus cukup berani untuk melawan."
Tuan Mo berkata dengan tergesa-gesa, itulah yang Tuhan ajarkan padamu. Wanita cantik itu menjatuhkan seorang putranya, lalu berkata, asal-usul pemuda itu tidak diketahui, tidak bijaksana jika gegabah menjadi musuhnya, tapi tidak akan berhasil jika kita tidak mengejarnya. Bagaimanapun caranya tidak kompetennya anakku, dia tetaplah anakku. Tuan Mo tidak berbicara. Wanita cantik itu berkata, sebarkan berita bahwa dia memiliki warisan peradaban kosmik tingkat 4, dan buka mata alam semesta untuk melaporkan keberadaannya ke peradaban luar angkasa kapan saja. Bunuh dengan pisau pinjaman, Tuan Mo sedikit menyipitkan matanya, lalu membungkuk dalam-dalam, dimengerti. Setelah berbicara, dia mundur, di aula. Wanita cantik itu mengangkat bidak putih itu. Setelah sekian lama, dia tersenyum lembut dan melemparkan bidak itu ke samping. Aku kalah lagi. Setelah mengatakan itu, dia berdiri dan berjalan perlahan ke depan aula. Wanita cantik itu mengangkat kepalanya dan melihat ke ujung langit. Matanya sedikit menyipit, penyihir itu beradab. Peradaban tingkat 4 yang jatuh, tentu saja dia punya ide. Namun, dia belum berpikir untuk menjelajahi atau merampok reruntuhan peradaban penyihir sendirian. Karena dia tahu betul betapa menakutkannya tingkat peradaban kosmik ini. Peradaban Ani kuno adalah peradaban kosmik tingkat ketiga, dan jika peradaban Ani kuno ingin menghancurkan peradaban kosmik tingkat kedua, hal itu seharusnya tidak terlalu sederhana. Dan dia sangat tersentuh dengan apa yang diperoleh pendekar pedang muda dari peradaban penyihir. Adapun putranya yang sudah meninggal. Di depan jalan, apa itu anak laki-laki, dia bisa memiliki anak laki-laki sebanyak yang dia inginkan. Peradaban pendaratan raja, di suatu tempat di langit berbintang, Daizong sedang duduk bersila di tanah. Di atas kepalanya, bayangan tampak seperti setan, memancarkan aura teror yang menakutkan. Ruang dan waktu di sekitarnya berangsur-angsur menjadi ilusi di bawah getaran nafas ini. Entah berapa lama sebelum Daizong perlahan membuka matanya. Ledakan, ruang dan waktu di sekitarnya langsung dimusnahkan. 100% ilahi, Daizong menarik napas dalam-dalam, matanya bersinar karena kegembiraan. Dia telah terjebak pada 90% keilahian terlalu lama. Rintangan ini belum pernah dilewati selama ratusan tahun, dan ini hanya karena akumulasi berbagai sumber daya di peradaban King's Landing. Tapi sekarang, setelah menggunakan metode beradab penyihir, dia mencapai 100% keilahian hanya dalam 3 hari. Ternyata keilahian itu 100% sangat sederhana, dan tidak butuh waktu lama baginya untuk bisa melakukannya sendiri. Selain heboh, ada juga ketakutan yang mendalam. Peradaban kosmik tingkat 4, itu bukanlah sesuatu yang dapat dibayangkan oleh peradaban kosmik tingkat 3. Ketika dia memikirkan tentang apa yang harus dia bayar di masa depan, ekspresi Daizong berangsur-angsur menjadi serius lagi. Setelah beberapa saat, seolah memikirkan sesuatu, Daizong tiba-tiba berkata, "Kilau." Seorang lelaki tua muncul di belakang Daizong. Lelaki tua itu membungkuk hormat dan berkata dengan penuh semangat, "Selamat, Tuan Muda, atas 100% keilahian Anda." Daizong berkata, "Ceritakan tentang kultivator pedang muda itu." Orang tua itu mengangguk. Beberapa orang menyebarkan desas-desus bahwa pemuda itu telah memperoleh warisan peradaban kosmik tingkat 4. Daizong terkekeh. Peradaban kosmik di balik anak laki-laki yang membawa pisau bukanlah orang yang bodoh. Dia tahu cara membunuh orang dengan pisau pinjaman. Orang tua itu ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Tuan Muda, peti darah yang diperoleh pemuda itu." Daizong sedikit menyipitkan matanya dan tidak berkata apa-apa. Tentu saja dia juga terharu. Melihat ekspresi Daizong, lelaki tua itu berkata, "Haruskah kita
Daizong menggelengkan kepalanya, tunggu sebentar. Orang tua itu berkata dengan sungguh-sungguh, dia sekarang telah pergi ke peradaban Shuro. Jika kita mengambil tindakan sekarang, kita dapat mencegatnya secara paksa. Jika tidak, begitu dia memasuki peradaban Shuro, kemungkinan besar harta bendanya akan jatuh ke tangan peradaban Shuro. Daizong terdiam. Orang tua itu berkata lagi, kesempatan ini tidak boleh dilewatkan, dan tidak akan pernah kembali. Kami. Daizong tiba-tiba menoleh ke arah lelaki tua itu. Mengapa dia berani pergi ke peradaban Shuro? Orang tua itu tercengang. Beacon baru-baru ini direvisi dan diperbarui, dan waktu pembaruan mungkin berdampak karena terlalu banyak bug, jadi harap bersabar. Bab 784. Saya punya cucu perempuan, mengapa kamu berani pergi ke peradaban Shuro? Setelah mendengar perkataan Daizong, lelaki tua itu tertegun dan kemudian berpikir dalam-dalam. Dia bukan orang tua yang bodoh, jadi dia secara alami mengerti apa maksud tuan mudanya. Daizong tersenyum dan berkata, meskipun saya tidak mengenal orang ini, dilihat dari waktu kontaknya, orang ini jelas bukan orang bodoh. Dia berinisiatif untuk pergi ke peradaban Shuro, yang berarti dia tidak takut pada peradaban Shuro sama sekali. Dia bahkan bukan peradaban Shuro. Berbicara tentang ini, dia tertawa dan berkata, ini sangat menarik. Orang tua itu berkata dengan suara yang dalam, tetapi selain peradaban Junlin kita, saya belum pernah mendengar ada peradaban kosmik lain yang dapat bersaing dengan peradaban Shuro. Daizong berkata dengan lembut, Kitua, alam semesta ini sangat besar. Orang tua itu tetap diam. Daizong berdiri perlahan, lalu berkata, sebelum saya berhubungan dengan peradaban penyihir, saya benar-benar tidak memperhatikan orang luar. Saat saya keluar, saya yang pertama, dan saya pergi dengan cara saya sendiri. Tapi ketika saya berhubungan dengannya, saya adalah yang pertama. Setelah peradaban penyihir, Tuan Qi, tahukah Anda apa yang saya pikirkan sekarang? Orang tua itu memandang Daizong, yang menertawakan dirinya sendiri. Di mata sebagian orang, kami seperti semut. Orang tua itu ragu-ragu sejenak, lalu berkata, Tuan muda, anak laki-laki itu memang tidak sederhana, tapi menurut saya dia tidak berasal dari peradaban kosmik tingkat 4 manapun. Daizong berkata lagi, Kitua, apa pendapatmu tentang aku? Orang tua itu segera berkata, tentu saja dia jenius, langka di dunia. Daizong mengangguk sedikit. Saat aku menghadapi peradaban penyihir itu, aku berhati-hati, dan bahkan sedikit rendah hati. Tapi dia tidak melakukannya. Dia berani menawar. Orang tua itu tercengang. Dia benar-benar tidak memperhatikan detail ini. Daizong melanjutkan, tidak hanya pria misterius dari peradaban bertuah itu tidak marah. Sebaliknya, dia menawar dengannya dan akhirnya memberinya peti mati darah. Berbicara tentang ini, dia menggelengkan kepalanya sedikit. Seseorang dengan level itu tidak akan pernah begitu baik kepada orang biasa. Sama seperti pemuda dengan pisau, dia diabaikan begitu saja. Orang tua itu menghela nafas dengan suara rendah dan berkata dengan malu, Tuan muda sangat teliti, dan bawahannya jauh lebih rendah. Daizong tersenyum, lalu berkata, meskipun saya juga mendambakan peti darah di tubuhnya, tidak pantas jika gegabah menjadi musuh orang seperti itu. Saya yakin identitas dan kekuatan di belakangnya akan muncul secara bertahap. Orang tua itu tersenyum dan berkata, Tuan muda, jika hanya ada kekuatan biasa di belakangnya, maka kita akan kehilangan kesempatan besar. Daizong perlahan menutup matanya. Kalau begitu aku bersedia mengaku kalah. Bidang bintang yang tidak diketahui, waktu dan ruang sedikit bergetar di suatu tempat, dan kemudian, waktu dan ruang di sana terbelah, dan Ye Guan dan Yi Nian perlahan keluar. Setelah Ye Guan keluar, dia melihat sekeliling, lalu berbisik,
Asura Universe. Yin Yan melihat sekeliling sambil berpikir. Ye Guan tiba-tiba berkata dengan heran, "Hah?" Saat dia berbicara, dia dengan ringan menyentuhkan tangan kanannya ke depan. Dengan sentuhan ini, waktu dan ruang di depannya beriak seperti gelombang air. Ye Guan berkata dengan sungguh-sungguh, "Area ruang waktu ini palsu." Yin Yan tersenyum tipis, tidak berkata apa-apa, dan tidak terkejut. Ye Guan perlahan menutup matanya dan memandang dunia dengan pikirannya. Segera, area ruang waktu di lapangan secara bertahap menjadi jelas. Itu adalah area ruang waktu palsu. Pada saat ini, ruang dan waktu tidak jauh di depan kedua orang itu tiba-tiba bergetar, dan saat berikutnya, seorang lelaki tua perlahan keluar. Ketika lelaki tua itu melihat Ye Guan dan yang lainnya, dia mengerutkan kening. Ye Guan langsung mengeluarkan lencana itu. Ketika dia melihat lencana itu, lelaki tua itu tertegun sejenak, lalu berkata dengan hormat, "Saya tidak tahu apa perintah Anda." Ye Guan tersenyum dan berkata, "Bisakah kamu memberitahu cendekiawan tertinggi? Katakan saja Ye Guan ada di sini untuk berkunjung." Orang tua itu berkata dengan tergesa-gesa, "Tentu saja, kalian berdua ikut dengan saya." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan menekan dengan ringan. Dalam sekejap, terowongan waktu yang tak terhitung jumlahnya muncul tepat di area ruang waktu di depannya. Ada jutaan dari mereka. Melihat adegan ini, Ye Guan sedikit terkejut. Apakah ini? Orang tua itu tersenyum tipis dan menjelaskan, dari jutaan terowongan ruang dan waktu ini, hanya satu yang dapat menuju ke wilayah bintang Shuro. Sisanya adalah alam semesta palsu yang kami dirikan untuk menghindari perburuan oleh peradaban Tianxing. Yin Yan melirik lelaki tua itu dan tidak berkata apa-apa. Ye Guan sedikit penasaran. "Apakah kamu pernah berhubungan dengan peradaban Tianxing?" Orang tua itu menggelengkan kepalanya. "Tidak. Tetapi ada beberapa peradaban kosmik yang setingkat dengan peradaban Shuro kita yang dihancurkan oleh peradaban Tianxing." Ye Guan hendak menanyakan sesuatu ketika lelaki tua itu membawanya dan Yin Yan ke salah satu terowongan ruang dan waktu. Saat tirai cahaya melintas di depan matanya, kepala Ye Guan mulai mengantuk, tapi itu tidak bertahan lama. Jauh sebelum perasaan itu hilang begitu saja. Ye Guan perlahan membuka matanya. Saat ini, mereka berada di dataran. Ribuan kaki di depan mereka. Ada patung megah berdiri di sana. Patung-patung ini mirip dengan manusia dan tingginya ribuan kaki tenggelam ke dalam tanah. Dan kaki mereka dengan tangan seperti pilar dan memegang pedang panjang. Jumlahnya puluhan ribu. Tersusun rapi dalam dua baris. Dan di tengahnya ada jalan berkerikil. Dan di ujung jalan itu ada kota kuno yang megah. Di atas kota kuno, berdiri patung tinggi seorang pria dengan 6 tangan dan 9 kepala, menghadap ke seluruh kota kuno dengan perasaan tertekan. Peradaban Shuro, kamu melihat pemandangan di depannya. Kaget sekaligus penasaran. Alasan mengapa dia datang ke tempat ini adalah untuk melihat peradaban unik alam semesta. Orang tua itu berkata dengan hormat, "Tuan, tolong." Karena itu, dia memimpin Ye Guan menuju kota kuno di kejauhan. Saat melewati patung-patung itu, Ye Guan tiba-tiba merasa ada sesuatu yang sedang menatapnya. Ye Guan mengerutkan kening, dan pada saat ini, lelaki tua itu tiba-tiba berkata, "Semuanya, kalian tidak boleh bersikap kasar kepada teman yang bahkan merupakan sarjana senior." Begitu suara itu turun, Ye Guan tiba-tiba merasa kembali normal. Orang tua itu menoleh ke arah Ye Guan dan memberi sedikit hormat. "Maaf, tamu terhormat, mereka tidak tahu bahwa Anda adalah teman cendekiawan tertinggi. Saya minta maaf atas pelanggaran ini." Ye Guan tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa." Orang tua itu mengangguk dan terus bergerak maju bersama Ye Guan. "Kamu melirik patung-patung itu?"
lalu bertanya, patung apa ini? Orang tua itu tersenyum dan berkata, pengawal ilahi Sura bertanggung jawab untuk menjaga ibu kota Raja Sura. Mereka semua dalam kondisi tidur nyenyak. Mereka hanya akan bangun ketika peradaban Shuro kita dalam bahaya kehancuran. Tentu saja, Raja Shuro dan cendekiawan tertinggi dapat membangunkan mereka dengan paksa. Ye Guan sedikit penasaran, seberapa tinggi status cendekiawan tertinggi di peradaban Shuramu. Orang tua itu ragu-ragu sejenak, lalu berkata, ini sangat tinggi. Ye Guan tersenyum dan berkata, lebih spesifik. Orang tua itu berkata dengan suara yang dalam, orang kedua setelah pemimpin klan Shuro. Tetapi bahkan pemimpin klan Shuro tidak dapat memaksanya untuk memerintahkannya. Ye Guan mengangguk sedikit. Saya mengerti. Saat mereka bertiga sedang berbicara, mereka sudah memasuki kota. Setelah memasuki kota, Ye melihat sekeliling. Ada banyak gedung tinggi di kota, dan kota itu sangat makmur. Yin Yan melihat sekeliling, dengan rasa ingin tahu di matanya. Ye Guan tiba-tiba berkata, tunggu. Setelah mengatakan itu, dia membawa Yin Yan ke pedagang kaki lima terdekat. Penjual tersebut menjual beberapa barang kuno, dan mereka memiliki segalanya. Pemilik penjualnya adalah seorang pria parubaya dengan wajah yang sangat jelek, seolah-olah ada yang berhutang uang padanya. Ye Guan menunjuk ke cermin, bagaimana cara menjual ini? Pria parubaya itu memandang Ye Guan, garis keturunan. Ye Guan hendak berbicara. Pada saat ini, lelaki tua di samping mengeluarkan sebuah cincin dan menyerahkannya kepada pria parubaya itu. Kemudian dia mengambil cermin dan menyerahkannya kepada Ye Guan. Pak. Ye Guan buru-buru mengeluarkan pembuluh darah leluhur dan menyerahkannya kepada lelaki tua itu. Tetapi lelaki tua itu menggelengkan kepalanya berulang kali. Tuan, tidak perlu. Ye Guan tersenyum dan meletakkan naji di tangan lelaki tua itu. Dia tahu bahwa lelaki itu ingin menyenangkannya karena cendekiawan tertinggi. Tetapi baginya, dia tidak ingin berutang budi pada hal ini. Melihat desakan Ye Guan, lelaki tua itu ragu-ragu dan kemudian menyingkirkan naji. Ye Guan membawa cermin itu ke menara dan berkata dalam hatinya, Tuan Menara, apa istimewanya cermin ini? Xiaota berkata, saya akan melakukan penelitian dulu. Ye Guan sedikit mengangguk. Oke, saat ini, Yin Yan tiba-tiba berjongkok dan matanya tertuju pada salah satu boneka kecil. Ye Guan mengikuti pandangannya dan melihat ke arah boneka kecil itu. Boneka kecil itu hanya seukuran telapak tangan, dan ada titik merah darah di antara alisnya. Ye Guan tersenyum dan berkata, apakah kamu tertarik dengan ini? Yin Yan mengangguk sedikit dan hendak meraih boneka kecil itu ketika pria parubaya itu tiba-tiba berkata, jika kamu tidak ingin membelinya, jangan menyentuhnya. Ye Guan Dao, berapa? Pria parubaya itu melirik Ye Guan dan kemudian berkata, 10 pembuluh darah leluhur. Ye Guan mengerutkan kening dan melihat lebih dekat pada boneka kecil itu. Dia tidak menemukan sesuatu yang istimewa. Ye Guan menoleh untuk melihat Yin Yan. Yin Yan tersenyum tipis, lalu bangkit dan menariknya ke kejauhan. Del, pada saat ini, pria parubaya itu tiba-tiba berbicara. Ye Guan berbalik dan menatap pria parubaya itu. Pria parubaya itu menatap Ye Guan. Berapa banyak yang bisa kamu tawarkan? Ye Guan menoleh untuk melihat Yin Yan, tapi Yin Yan menggelengkan kepalanya. Ye Guan tersenyum tipis. Jelas sekali dia hanya penasaran dan tidak tertarik pada boneka itu. Ye Guan memandang pria parubaya itu dan berkata sambil tersenyum, kami tidak membutuhkannya lagi. Setelah mengatakan itu, dia membawa Yin Yan dan berbalik untuk pergi. Tetapi pada saat ini, aura menakutkan tiba-tiba menyelimuti dirinya. Ye Guan tercengang, pria parubaya itu menatap Ye Guan dengan mata dingin. Apakah kamu bercanda?
Ye Guan terkekeh. Saudaraku, jual beli tergantung keinginan kedua belah pihak. Aku tidak menginginkannya sekarang. Apakah ada masalah dengan ini? Pria parubaya itu sedikit menyipitkan matanya dan berkata, kamu bertanya, jadi kamu harus membelinya. Ye Guan mengerutkan keningnya, mengapa kamu terlihat seperti orang bodoh? Pria parubaya itu sangat marah, dan pada saat ini, lelaki tua itu tiba-tiba mengangkat tangannya dan menekannya. Ledakan, kekuatan yang menakutkan langsung membunuh pria parubaya itu. Orang tua itu menyimpan cincin pria parubaya itu, lalu mengambil boneka kecil itu dan dengan hormat membawanya ke Ye Guan dan Yinian. Dia tersenyum tipis dan berkata, Tuan Ye, Nona. Ye Guan memandang lelaki tua yang tersenyum itu, lalu tersenyum dan berkata, Anda menyebut yang mulia. Orang tua itu buru-buru berkata, Qiyushi, penjaga tepi, penjaga gerbang. Ye Guan mengangguk sedikit. Senior adalah orang yang berbakat. Menjadi penjaga tepi sungguh agak memalukan. Saya harus berbicara dengan Maha Guru tentang ini. Orang tua itu segera membungkuk dalam-dalam dan berkata dengan suara gemetar, Terima kasih Guru. Guru, saya mempunyai seorang cucu perempuan. Dia sangat cantik. Kamu Guan. Bersambung.